Firman Tuhan diambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kepada Salsa yang telah memimpin kita dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, kami memohon agar Roh-Mu yang kudus memimpin kami mengerti kebenaran firman yang tidak mudah untuk kami hidupi ini, Tuhan. Ada banyak aspek di dalam firman yang akan kami renungkan hari ini, Tuhan. Dan kami berdoa agar Tuhan, Kau terus memperbaharui hati kami, mengajarkan kami bagaimana mengasihi saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami, bagaimana kami menyatakan kebenaran, menghakimi satu sama lain, seperti Kau menghakimi yang penuh dengan kasih dan penuh dengan pengampunan, Bapa. Ini bukan hal yang mudah untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, namun kami berdoa biar Tuhan terus memproses hati kami dan biar firman hari ini kembali mengkalibrasi dan memproses hati kami untuk melihat hal menghakimi ini dari sudut pandang Injil kebenaran-Mu saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke saudara, hari ini kita akan melanjutkan khotbah seri dari kitab Lukas. Dan sekarang ini kita sudah berada di satu bagian di kitab Lukas yang berisikan khotbah Tuhan Yesus. Bagian ini saudara, ini dikenal dengan istilah atau nama Sermon on the Plain yang ada di pasal 6 dari ayat 20 sampai 49. Bagi saudara yang mungkin sudah pernah membaca kitab Injil, memang kita akan menemukan isi khotbah Tuhan Yesus yang di kitab Lukas ini mirip seperti isi khotbah di atas bukit yang ada di kitab Matius, yang itu lebih kita sering dengar dengan nama Sermon on the Mount, ada di kitab Matius pasal 5 sampai 7. Ada beberapa ahli saudara berpendapat kalau kitab Lukas ini mencatat versi pendek dari khotbah panjang Tuhan Yesus yang ada di kitab Matius itu. Tetapi saya lebih setuju dengan mayoritas penafsir Alkitab yang berkata bahwa sebenarnya khotbah Tuhan Yesus di kitab Lukas ini adalah kejadian yang berbeda dari khotbah Tuhan Yesus yang ada di kitab Matius. Memang isinya mirip saudara, tetapi dua khotbah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini dilakukan di dalam dua waktu yang berbeda yang kemungkinan juga disampaikan kepada audiens yang berbeda pula. Nah saudara, di dalam konteks khotbah Tuhan Yesus di kitab Lukas ini, di Sermon on the Plain ini, kita dapat melihat bahwa kemungkinan besar ini Tuhan Yesus menyampaikan khotbah ini setelah ia memilih 12 murid Yesus yang kita sudah baca kemarin di pasal 6 ayat 12 sampai 16. Dan khotbah Tuhan Yesus ini menekankan di kitab Lukas ini tentang prinsip dan cara hidup sebagai seorang murid Kristus. Tuhan Yesus menyatakan hal ini dengan mengatakan prinsip hidup sebagai seorang murid Kristus yang kita sudah bahas 2 minggu terakhir ini melalui ucapan berbahagia yang dinyatakan dengan hidup mengasihi sesama. Bahkan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita pun harus mengasihi orang-orang yang menjadi musuh-musuh kita. Hari ini saudara, kita akan melanjutkan ke aspek berikutnya, yaitu bagaimana kita hidup sebagai murid Kristus di dalam etika dan moral yang benar, terutama dalam kaitannya dengan mengasihi satu sama lain. Dan hari ini juga kita akan melanjutkan perkataan Tuhan Yesus ini dengan saling mengasihi sebagai murid Kristus di dalam aspek menghakimi atau judgment. Saudara mungkin bertanya,
Kenapa Tuhan Yesus mengaitkan mengasihi ini dengan menghakimi? Saudara, seringkali kita memandang menghakimi itu sebagai lawan dari mengasihi. Bila seseorang menghakimi orang lain, bisa dikatakan bahwa orang itu tidak memiliki kasih kepada orang tersebut. Tetapi sebaliknya, bila kita lebih mengutamakan mengasihi daripada menghakimi, kita pikir kita akan jadi kompromi dengan kebenaran yang akan kita sampaikan. Apalagi kalau kita tahu ada dosa atau hal yang tidak benar di dalam kehidupan sesama kita. Kalau kita hanya mengasihi, kita tidak menghakimi, artinya orang itu akan hidup dalam dosa terus dong. Artinya tidak ada pertobatan. Nah saudara, jadi bagaimana seharusnya kita hidup untuk mengasihi tanpa mengkompromikan kebenaran? Dan apakah kita boleh menghakimi? Kalau boleh menghakimi, bagaimana kita menghakimi dengan tetap menunjukkan cara pandang hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu di dalam kasih kepada sesama kita. Kita sudah membaca saudara-saudara ayatnya tadi dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42 tentang peringatan akan menghakimi, dan kita akan belajar ini di dalam 3 poin yang akan kita simak dalam perikop ini. Yang pertama, tentang masalah menghakimi. Kedua, ukuran kasih Kristus dalam menghakimi. Ketiga, menyadari siapa yang patut dihakimi. Saudara, saya memohon saudara, saya mengundang saudara untuk tidak menutup Alkitab saudara, karena saya akan melihat poin-poin ini, saya akan mereferensikan poin-poin ini secara dekat ke dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama melalui pembacaan firman yang tadi sudah kita dengar bersama-sama. Oke, kita masuk ke poin yang pertama tentang masalah menghakimi. Saudara, kalimat pertama yang kita lihat di dalam ayat ini adalah satu perintah. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan saudara mungkin bertanya, apa maksud Tuhan Yesus di sini dengan janganlah kamu menghakimi? Apakah itu artinya kita tidak diperbolehkan sama sekali untuk menghakimi suatu kesalahan yang kita tahu? Bagaimana saudara kalau kita bilang dengan hukum dan sistem peradilan yang ada di dalam satu negara? Kita tahu negara Indonesia adalah negara hukum dan kita memiliki satu undang-undang di mana di situ terdapat sistem penghakiman. Dan saudara, apakah itu adalah satu kesalahan? Apakah suatu dosa di mata Tuhan? Jawabannya tentu tidak, saudara. Perintah untuk jangan menghakimi ini bukan berarti membawa kita untuk sama sekali nggak boleh menghakimi. Kita bisa lihat bahkan ada perintah Alkitab lainnya di dalam firman Tuhan agar kita menghakimi mereka yang salah atau hal yang salah. Misalnya kita bisa lihat di Amsal pasal 28 ayat 23. Di situ Amsal mengatakan siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi, atau siapa yang menghakimi orang kemudian akan lebih disayangi. Atau yang terkenal di Matius 18 ayat 15, di mana Tuhan Yesus di situ juga mengatakan bila ada saudara kita yang berbuat dosa maka kita harus menegur dan menasihatkan mereka. Bahkan kita tidak boleh diam saja kalau kita melihat ada sesama kita itu berdosa dan sudah menjadi tanggung jawab kita, saudara sebagai saudara seiman, sebenarnya untuk menasehati dan menegur mereka. Karena dikatakan di ayat-ayat tersebut bahwa ini juga adalah wujud kasih kepada sesama. Oke, kalau jangan menghakimi itu artinya kita tidak boleh sama sekali menghakimi. Lantas apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kata janganlah kamu menghakimi ini? Saya yakin saudara-saudara di sini, member CCC Ibadah Sore yang sebentar lagi namanya akan jadi Gospel Providence Church, pasti akan bilang, Ko Davin, kalau mau lihat ayat itu yang utuh dong. Jangan cuma ambil secuplik, kata pertamanya aja lalu diartikan. Yuk kita lihat panjangnya apa dibilang di situ, ya, satu kalimat full. Dikatakan di kalimat itu, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan di sini kalau kita lihat sekilas saudara, sepertinya ada satu timbal balik yang berkata, apabila kita menghakimi, kita ini akan dihakimi balik. Jadi bisa ditarik satu pengertian saudara, bahwa kalau kita tidak mau menerima penghakiman, maka kita tidak boleh menghakimi orang lain juga. Tapi sekali lagi, apakah ini yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam pernyataan ini? Saya percaya ini juga bukan pengertian yang tepat saudara. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk jangan menghakimi sebagai satu hal yang sifatnya transaksional. Yaitu dengan motivasi hati kita tidak menghakimi supaya kita tidak mendapatkan penghakiman di kemudian hari. Ini bukanlah pengajaran yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Karena ini pun juga bukan menjadi pengajaran Injil yang kita semua tahu dan kita semua pegang. Karena Injil sifatnya tidak transaksional bagi kita semuanya.
Lantas saudara, apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perintah janganlah kamu menghakimi ini? Oke saudara, kalau tadi kita baru lihat satu kalimat, sekarang saya mau kita melihat satu keseluruhan dari perintah Tuhan Yesus ini yang ternyata tidak berhenti di kalimat janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Kalau kita melihat di ayat 37 dan 38 di situ, Tuhan Yesus itu menjabarkan tentang hal menghakimi itu sebenarnya dalam 4 imperatif atau 4 kalimat perintah di situ. Di mana saudara, dua kalimat pertama itu adalah kalimat perintah yang bernada negatif atau bernada larangan. Ya, dikatakan di situ, janganlah kamu menghakimi maka kamu tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Nah saudara, perintah yang setelahnya itu ada 2 kalimat perintah lagi, dan kalimat perintah ini adalah kalimat yang nadanya lebih positif atau lebih bernada seperti perintah apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ya, dikatakan situ, ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Di sini kita bisa lihat saudara, Tuhan Yesus itu mengaitkan antara perintah negatif jangan kamu menghakimi dengan perintah yang sifatnya positif untuk mengampuni. Menunjukkan bahwa ada kaitan erat sebenarnya antara menghakimi dan mengampuni di sini. Tetapi sekilas kalau kita hanya melihat 4 pernyataan ini saja, kita juga masih belum begitu jelas melihat apa kaitannya antara menghakimi dan mengampuni ini. Oleh karena itu saudara, kita mau lanjut di ayat 38, di mana di situ Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Dikatakan seperti ini di ayat 38, setelah ia berkata, berilah maka kamu akan diberi. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan satu perumpamaan yang berkata seperti ini. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Oke, mungkin saudara saat membaca ayat ini seperti saya juga pas membaca ayat ini pertama kali, saya bingung apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Saudara, Tuhan Yesus di sini, di dalam pernyataan ini, itu sebenarnya menggambarkan atau memberikan perumpamaan, yaitu cara yang umum yang pada zaman Tuhan Yesus di abad pertama waktu itu adalah cara yang umum bagi mereka untuk mengukur biasa banyaknya hasil panen, yang biasa itu adalah gandum, dan ini adalah cara mengukur yang biasanya dipakai kalau orang mau jualan di pasar, saudara. Jadi, apa yang Tuhan Yesus lagi deskripsikan di sini, ini adalah dia mendeskripsikan suatu alat ukur, katakanlah suatu tempayan untuk mengukur banyaknya jumlah gandum yang akan dijual. Katakan saudara ada satu tempayan, dan tempayan ini adalah tempayan yang kalau misalnya kita penuhin dengan gandum ini beratnya adalah 1 kilo. Gitu. Dan bagaimana biasanya orang itu mengukur? Kita tahu gandum itu ada rongga-rongganya ya saudara ya. Jadi waktu mereka menuang gandum ke dalam tempayan itu, mereka harus menggoyang-goyangkan gandum itu sehingga gandumnya lebih rapat, dan mereka tuangkan lagi sampai gandum itu betul-betul rapat, dan kalau dituangkan gandum itu akan luber dari tempayan itu. Artinya kalau sudah luber, di situ kita bisa bilang ini gandumnya sudah 1 kilo. Ini maksud Tuhan memberikan perumpamaan ini. Dan saudara, melalui perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak semata-mata berbicara tentang larangan untuk menghakimi saja. Tetapi yang menjadi fokus Tuhan Yesus di sini, karena dia berbicara tentang ukuran atau alat ukur, dia memfokuskan dengan ukuran apakah kita menghakimi sesama kita. Seperti yang tertulis di akhir ayat 38 dibilang di situ, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus ingin kita mengintrospeksi diri kita sendiri, mengecek hati kita masing-masing, apakah kita sudah memakai ukuran yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan saat kita menghakimi sesama kita yang salah. Dan apakah ukuran yang tepat itu? Ukuran yang tepat itu kita kembali lagi ke 4 pernyataan Tuhan Yesus di awal. Inilah kaitannya antara menghakimi dan mengampuni. Tuhan ingin kita memakai alat ukur untuk mengampuni sesama kita. Tuhan ingin kita memakai alat ukur yang berlandaskan kepada kasih saat kita menyatakan penghakiman kepada saudara kita. Tuhan menghendaki agar kita memiliki hati dan tujuan dalam menghakimi itu untuk bermurah hati dan mengampuni mereka yang bersalah, saudara. Di mana, saudara, penghakiman ini yang Tuhan maksudkan, ini adalah wujud kasih kita. Ini adalah wujud kasih pengampunan kita. Saat kita menghakimi, kita tidak semata-mata hanya memberitahukan kepada saudara kita apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi kita betul-betul
dapat mengampuni, dapat menerima saudara kita kembali, dan dapat betul-betul membawa saudara kita ini untuk melihat dan bertobat dan berjalan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan pernyataan ini juga saudara, ini melengkapi pengajaran Tuhan Yesus di dalam Sermon on the Plain ini untuk saling mengasihi. Dan di dalam saling mengasihi inilah Tuhan mengajarkan agar kita menghakimi, agar kita menyatakan kesalahan yang disertai, yang dengan memakai alat ukur, yaitu alat ukur kasih dan pengampunan kepada saudara kita yang bersalah kepada kita. Tapi masalahnya saudara, hati kita sering kali memakai alat ukur yang berbeda dalam menghakimi. Dan alat ukur ini seringkali kita namakan dengan kebenaran. Seringkali saudara dalam menghakimi itu fokus utama kita adalah bagaimana kita menyadarkan akan kesalahan seseorang. Fokus kita itu kita mau membenarkan apa yang salah, dan kalau bisa kita mau memberikan pelajaran kepada orang itu agar dia tidak berbuat salah lagi di kemudian hari. Saudara, ini memang tidak salah. Karena memang menyatakan kebenaran itu adalah tujuan mengapa kita perlu menghakimi sesama kita. Saya sendiri saudara, banyak sekali disadarkan akan kesalahan-kesalahan saya melalui banyak teguran, kritikan atau nasihat orang-orang di sekitar saya. Yang saya lihat itu pun juga adalah bentuk penghakiman sebetulnya. Malah kita seringkali berpikir, kalau kita nggak menghakimi, tanpa adanya penghakiman, apakah itu dalam bentuk kritik, saran, teguran kepada sesama kita tuh nggak bisa maju dalam hidup ini. Kita akan seperti orang yang buta, di mana kesalahan akan terus menutupi mata kita sampai kita nanti jatuh ke dalam lubang. Dan karena itu saudara, kita perlu menyatakan apa yang benar kepada sesama kita. Karena itu adalah wujud kita membantu dan memperbaiki saudara-saudara kita. Akan tetapi, Tuhan Yesus di sini jelas mengatakan kebenaran bukanlah alat ukuran tepat. Kebenaran memang adalah bagian faktor di dalam kita menghakimi, tetapi itu bukan segala-galanya saudara. Kenapa begitu? Tadi saudara Michael di dalam liturginya sudah menjelaskan satu hal. Bahwa sebenarnya kebenaran itu seringkali datang satu paket dengan kesakitan. Coba ingat saudara, waktu kita mendapatkan teguran atau kritikan dari rekan-rekan kita, apa yang pertama kali saudara rasakan? Bisa saja mungkin saudara setuju dengan kritikan dari rekan-rekan yang disampaikan kepada kita. Tetapi kita nggak bisa pungkiri saudara, kita pasti merasa nggak nyaman mendengarkan kritikan-kritikan itu. Ada mungkin rasa tertuduh, rasa terintimidasi, kecewa, bahkan mungkin sakit hati dan nggak bisa terima atas kritikan-kritikan tersebut. Dan perasaan-perasaan yang tidak nyaman ini seringkali datang tanpa kita bisa kontrol saudara. Dan yang parahnya, perasaan ini, ketidaknyamanan ini seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Tidak hanya sampai situ saudara. Penghakiman yang hanya berfokus pada kebenaran itu hanya akan membawa kesakitan bukan karena isi teguran yang kita terima, tetapi juga dengan orang yang menyampaikan teguran ini. Mungkin saudara setelah kita mendengar teguran, ada hubungan kita menjadi canggung. Kita menjadi takut, kita menjadi marah atau kesal dengan orang itu. Dan lebih parahnya saudara, penghakiman dapat dengan mudah sekali menghancurkan relasi kita. Dan yang lebih luasnya, penghakiman yang seperti ini juga dapat menghancurkan komunitas kita. Penghakiman yang memakai alat ukur kebenaran saudara adalah penghakiman yang sebetulnya akan membawa damage yang besar. Dan ini bukanlah cara hidup murid-murid Tuhan yang mengasihi saudara. Tapi di sisi lain, kita harus akui juga tidak mudah bagi kita memakai alat ukur kasih dalam menghakimi. Bahkan saudara, seringkali kalau waktu kita menghakimi seseorang, kasih atau pengampunan itu seringkali itu jadi hal terakhir yang terlintas di benak kita saat kita mau menghakimi. Kita memang hati kita ini cenderung mau berfokus kepada apa yang benar dan salah saja dalam menghakimi. Dan harus kita akui, ini adalah natur dasar atau default setting dari hati kita. Dan karena itu saudara, hati kita, tendensi kita, kecenderungan kita tuh sangat cepat sekali mau menghakimi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu kita mau menegur secara langsung, kalaupun kita nggak ada kesempatan menegur, kita kritik di dalam hati, atau enggak kita gosip di belakang. Dan bahkan tidak jarang saudara, apakah kita juga pernah
mengalami satu kepuasan pribadi. Kalau sebenarnya kita berhasil melihat orang-orang yang bersalah itu mendapatkan penghakiman yang setimpal dengan kesalahannya. Saya tidak dapat pungkiri saudara, masalah menghakimi ini adalah pergumulan besar dalam kehidupan saya secara pribadi. Bahkan saya memiliki masalah menghakimi ini dengan orang terdekat saya sekalipun. Seperti contohnya kepada istri saya. Saya seringkali terlalu cepat untuk menghakimi hal-hal yang saya pandang salah, tetapi saya terlalu lambat untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan saudara, inilah yang seringkali menjadi penyebab konflik di dalam hubungan kita semuanya. Apakah itu hubungan saya dengan istri saya, hubungan pernikahan kita, hubungan persahabatan kita, hubungan kita di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Dan firman Tuhan mengingatkan hari ini saudara, bahwa penghakiman yang tidak berdasarkan kasih adalah penghakiman yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita menghakimi bukan semata-mata untuk menyatakan kebenaran saja, tapi kita menyatakan kebenaran dengan kasih. Kita menyatakan kebenaran dengan pengampunan dan penerimaan. Kasih haruslah lebih terlihat daripada kesalahan kita. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 13, kasih menutupi segala sesuatu, termasuk kesalahan-kesalahan sesama kita. Oke, kita sudah sadar, kita sudah tahu. Kita selama ini mungkin tidak menghakimi dengan benar. Saya pun juga tidak menghakimi dengan benar selama ini. Lantas bagaimana kita memakai alat ukur kasih ini? Kita menginstall alat ukur kasih ini dalam hati kita, sehingga kita dapat menghakimi sesuai dengan yang Tuhan perintahkan di dalam firman ini. Oke, kita akan masuk ke poin yang kedua. Ukuran kasih Kristus dalam menghakimi. Kita lanjut saudara, kita lihat ke 39 sampai ke 40. Di sini saudara, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan yang berfokus pada relasi antara guru dan murid. Kalau saudara perhatikan di ayat 40 terutama. Saudara, kalau zaman sekarang, kita pernah mendengar ungkapan like father, like son, atau kehidupan seorang anak itu seperti kehidupan seorang ayahnya. Kalau di zaman Tuhan Yesus itu ada ungkapan yang mirip yang berkata like teacher, like student. Bahwa kehidupan seorang murid itu akan terlihat seperti kehidupan seorang gurunya. Hal ini saudara dapat terjadi karena relasi antara guru dan murid di kala itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang saudara, relasi guru dan murid itu seringkali hanya terbatas di dalam membagikan ilmu atau membagikan knowledge yang sang guru itu punya kepada sang murid. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, relasi antara guru dan murid itu lazimnya seperti murid itu akan mengikuti kemanapun gurunya pergi. Murid itu akan tinggal bersama-sama dengan gurunya, murid itu akan makan bersama-sama dengan gurunya, murid itu akan berdiskusi setiap hari dengan gurunya, dan murid itu pun juga akan meniru bagaimana sang guru itu hidup. Dengan kata lain saudara, relasi antara guru dan murid yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus itu bukan cuma transfer of knowledge aja, tetapi ini adalah transfer of life. Di mana tidak hanya ilmu saja yang kita dapatkan, tetapi karakter kita, cara pandang kita, gaya hidup kita, itu akan menyerupai guru kita. Dan ini yang Tuhan Yesus sampaikan, agar kita mengikuti guru yang benar. Mengapa demikian? Karena inilah saudara caranya Tuhan Yesus berkata bahwa agar kita dapat memiliki ukuran kasih yang benar dalam kita menghakimi, kita perlu dikalibrasi senantiasa, kita perlu diperbaharui senantiasa, hati kita ini perlu diubahkan senantiasa. Dan bagaimana cara kita mengkalibrasi hati kita? Yaitu mengikuti guru yang benar, mengikuti guru yang memakai alat ukur kasih itu sendiri dalam dia menyatakan kebenaran, dalam dia menghakimi. Dan siapakah guru ini saudara? Guru ini tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah kalau begitu saudara, kita mau menjadi pengikut Kristus, kita mau mengikuti dia sebagai guru kita, artinya kita perlu mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan saya ingin mundur sedikit di sini saudara, untuk kita melihat bagaimana kita dapat betul-betul melihat Kristus sebagai guru kita dan mengikutinya, terutama dalam hal menghakimi dengan kasih ini. Siapa Tuhan Yesus itu? Bagaimana Alkitab menyatakan siapa itu Tuhan Yesus? Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Dia dikatakan adalah Raja di atas segala raja. Kalau saudara ingat, di awal pembahasan kita di kitab Lukas,
Kita pernah mendengar atau melihat saat malaikat menghampiri Maria, memberitakan bahwa ia akan mengandung Yesus, malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang akan bertahta selama-lamanya. Dan saudara, sebagai seorang raja, Tuhan memiliki satu tugas penting, layaknya raja pada umumnya, yaitu raja memiliki tugas untuk menghakimi, memerintah dengan benar. Di mana Alkitab juga akan menyatakan bahwa Kristus yang datang sebagai raja, dia akan datang untuk menghakimi dunia ini. Di mana dia akan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang berdosa, dan ia akan memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang benar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang untuk menghakimi dunia ini, karena Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Ia adalah kebenaran itu sendiri. Namun Alkitab juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi. Alkitab mencatat bahwa Tuhan pernah menyatakan dirinya, kalau kita balik ke perjanjian lama kepada Musa, sebagai Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dia adalah Allah yang gracious, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Mungkin bahasa Inggrisnya lebih tepat, menyatakan karakter-karakter Tuhan di dalam kasihnya ini. Dan Tuhan menyatakan kasihnya yang besar ini kepada dunia dan kepada umat-umat pilihannya. Dan Tuhan mengatakan di dalam kasih yang besar ini bahwa ia tetap akan senantiasa menyatakan kasihnya ini meskipun kita telah berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Pertanyaan saudara, kita ada melihat dua kontras karakter Tuhan di sini. Tuhan yang adalah hakim yang benar, tapi Tuhan di waktu yang sama dia adalah Tuhan yang mengasihi dan ia juga mengasihi orang-orang yang berdosa. Pertanyaannya, bagaimana kedua karakter Tuhan ini dapat kita pahami, dapat kita lihat secara utuh? Saudara mungkin sudah tahu jawabannya di sini. Ya, saya bisa melihat dari mata saudara di sini. Jawabannya adalah di dalam salib Kristus. Di atas kayu saliblah saudara, Tuhan Yesus itu mati untuk memuaskan penghakiman Allah atas dosa dan kesalahan yang Kristus tanggung. Akan tetapi bukan dosa dan kesalahan dirinya sendirilah yang ia bawa di atas kayu salib, tetapi dosa dan kesalahan dunia ini, termasuk dosa dan kesalahan kita saudara. Dan oleh karena Kristus telah menanggung dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib, maka penghakiman Tuhan yang seharusnya jatuh kepada kita itu sudah terpuaskan sepenuhnya di dalam Kristus. Dan karena itu pula lah saudara, kematian Kristus di atas kayu salib itu juga menyatakan wujud kasihnya yang besar kepada kita semuanya. Karena Kristus yang sudah menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, kita sekarang dapat berkata dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita sudah diterima kembali sebagai anak-anak Tuhan. Itulah mengapa saudara saat kita mengingat salib, disitulah kita mengingat kasih Allah yang begitu besar. Saudara mungkin sudah familiar dengan ayat yang paling terkenal dalam seluruh Alkitab di Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Menariknya saudara, ayat ini berkata Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan karena begitu besar penghakiman Allah, tetapi karena begitu besar kasih Allah. Saudara, Tuhan telah mengeksekusi kasih dan penghakimannya secara utuh dan sempurna di atas kayu salib. Tapi satu hal yang kita bisa lihat di sini, apakah waktu kita melihat salib, mana yang lebih kelihatan? Kasih Allah atau pengampunannya? Kasih Allah atau penghakimannya? Tentunya saudara kita bisa melihat bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada kita tanpa mengurangi penghakiman yang seharusnya kita terima. Yang sudah digenapi semuanya, ditanggung semuanya di dalam Kristus. Dan inilah saudara, alat ukur yang Tuhan nyatakan kepada kita. Salib Kristus yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai alat ukur kasih yang sempurna saat kita mengasihi sesama kita. Dan dengan kata lain saudara, di dalam hal menghakimi ini, kalau kita mau menghakimi dengan kasih, kita bisa bilang ikutilah bagaimana Kristus menghakimi kita dengan kasih yang ia nyatakan di dalam karya penebusannya di atas kayu salib. Dan harus kita sadari saudara, ini bukanlah hal yang mudah untuk kita jalankan. Kalau Kristus dikatakan Allah yang panjang sabar kepada orang-orang yang berdosa, maka dalam menghakimi dengan kasih saudara, kita pun juga harus memiliki kesabaran yang panjang. Saya mau bilang tadi kepanjangan yang sabar, tapi ya.
Kita mesti punya kesabaran yang panjang seperti yang Tuhan Yesus yang begitu panjang sabarnya kepada kita yang berdosa. Terkadang saudara kita mengaplikasikan ini dengan bagaimana kita harus mencari waktu yang tepat untuk menegur. Terkadang pula kita harus berdiskusi dengan rekan-rekan kita. Kita harus ngetes apakah benar kata-kata saya ini. Dan saudara di dalam karya penebusan Kristus juga kita melihat kerendahan hati. Filipi 2 menyatakan agar kita juga memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan saudara dalam hal menghakimi dengan kasih, kita juga perlu mengenakan kerendahan hati ini. Menurunkan ego kita. Kita harus mencoba mengerti bagaimana situasi dan kondisi saudara kita. Dan ini juga bukan hal yang mudah saudara. Karena seringkali ego kita itu mau langsung naik saat kita mau menghakimi sesama kita. Dan kalau kita melihat karya penebusan Kristus dan bagaimana kita menghakimi, di situ juga ada pengorbanan saudara. Di mana Kristus sendiri harus berkorban. Dia memberikan dirinya sendiri sebagai ganti tebusan kita karena dia mengasihi kita. Dan begitu pun dalam menghakimi saudara kita juga memerlukan pengorbanan yang besar. Apakah itu pengorbanan waktu kita, pengorbanan energi kita. Yang seringkali saudara penghakiman itu tidak bisa berlangsung dalam waktu yang cepat. Seringkali ini memakan tenaga, emosi, pikiran kita. Karena kita seringkali harus meredam emosi kita, menegur dengan hati-hati. Dan itu saudara melelahkan seringkali. Dan saudara kita bisa melihat satu hal di sini. Bahwa kalau kita mau menghakimi, kita memakai ukuran salib Kristus sebagai ukuran kasih kita dalam menghakimi. Penghakiman itu sifatnya itu bukan quick fix. Bukanlah fix atau apa sih bahasanya? Atau solusi yang sementara saudara, tapi ini adalah a long journey. Ini adalah satu perjalanan yang panjang. Orang itu gak bisa berubah saudara dalam waktu satu malam saja. Dan terutama apalagi orang itu gak bisa berubah hanya dengan sekali teguran saja saudara. Oleh karena itu saat kita mengikuti Kristus yang panjang sabar, Kristus yang berkorban, Kristus yang rendah hati. Saat kita mengikutinya, expect saudara, kita melakukan ini secara berulang-ulang. Artinya saudara, mungkin untuk menyatakan kesalahan satu rekan kita harus lakukan itu dalam waktu yang cukup panjang. Kita harus berkorban waktu, kita harus mungkin ngomong lebih dari satu kali. Dan bagaimana kita juga harus meregulasi diri kita, tidak gampang marah. Dan bisa saja saudara, komunikasi kita, kata-kata kita pun juga disalahartikan oleh orang-orang yang kita tegur. Dan saya sadari saudara, saya cukup sering mengalami ini sebagai seorang penatua di sini. Ini bukan hal yang mudah. Seringkali hati saya juga tidak tahan. Dan mungkin saudara juga seringkali juga nggak tahan dengan bagaimana menanggapi orang-orang yang berdosa atau bersalah di sekitar kita. Dan seringkali kalau kita udah nggak tahan saudara, cenderung kita mau ganti lagi ukuran hati kita untuk kita menghakimi tidak memakai salib Kristus, tidak memakai kasih Kristus, tapi kita mau memakai ukuran kebenaran yang menyakitkan lagi. Lantas sekarang gimana? Kita dapat terus bertahan di dalam perjalanan panjang, mengasihi atau menghakimi seperti Kristus menghakimi ini. Bagaimana saudara kita dapat terus menghakimi di dalam kasih ini? Masuk ke poin terakhir, poin yang ketiga. Menyadari siapa yang patut dihakimi. Saudara kita lihat di 2 ayat terakhir, ayat 41 dan 42. Tuhan Yesus di sini memberikan satu perumpamaan lagi yang saya rasa kebanyakan dari kita sudah cukup familiar dengan perumpamaan ini. Yaitu perumpamaan ini berkata, kita yang melihat selumbar di mata saudara kita, sedangkan di dalam diri kita sendiri itu ada balok yang kita tidak bisa lihat. Dan dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus itu mau memberikan satu kontras yang ironis, saudara, di mana kita itu dikatakan bisa melihat kesalahan seperti selumbar atau serpihan kayu kecil yang ada di mata orang lain, tetapi kita sendiri itu nggak bisa melihat balok kayu besar yang ada di mata kita sendiri. Dan saudara, kondisi balok di mata kita ini itu sejatinya menggambarkan kondisi hati kita yang sesungguhnya. Maksudnya apa di sini? Saya ingin tanya, kenapa saudara kita ini cenderung gampang menghakimi? Kenapa saudara kita ini cenderung memakai alat ukur kebenaran dan bukan kasih untuk menghakimi satu sama lain? Dan mengapa saudara sulit sekali untuk kita sabar, berkorban, memiliki hati yang rendah seperti Kristus menghakimi?
Jawabannya saudara, karena kita tidak memiliki kasih dalam menghakimi. Karena hati kita seringkali merasa bahwa kita adalah orang yang benar saat kita menghakimi. Dan di dalam hati yang kita merasa benar ini saudara, tanpa disadari, saat kita menghakimi itu kita menempatkan diri kita lebih tinggi daripada saudara kita yang bersalah. Dan saudara, inilah kenapa kita gampang sekali menjatuhkan penghakiman yang menyakitkan. Tapi di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini saudara, Tuhan Yesus ingin menyadarkan setiap kita bahwa sebetulnya kita itu tidak ada bedanya dengan saudara kita yang bersalah. Sebelum kita menjatuhkan penghakiman, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kita pun sebetulnya juga adalah orang-orang yang pantas dihakimi karena kita memiliki balok yang besar di dalam mata kita yang mungkin lebih besar, lebih signifikan daripada kesalahan yang ada di mata saudara kita. Dan saudara, apakah balok besar yang ada di mata kita ini? Itu adalah dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang sama seperti yang kita sudah dengar di poin yang kedua tadi, Tuhan pasti akan menghakimi dosa dan kesalahan kita dengan benar. Kita saudara, orang-orang yang sebetulnya tidak luput dari penghakiman Tuhan itu. Sehingga di akhir ayat 42 Tuhan Yesus berkata agar kita gak munafik, jangan munafik, tidak munafik. Kita perlu menyadari terlebih dahulu balok di mata kita dan mengeluarkannya terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan selumbar di mata saudara kita. Artinya saudara, Tuhan Yesus berkata kita perlu menghakimi diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menghakimi sesama kita. Tapi pertanyaannya bagaimana kita dapat menyadari dan mengeluarkan balok di mata kita ini yang seringkali kita pun gak sadar saudara. Tapi kalaupun kita udah sadar, usaha apa yang harus kita lakukan agar dosa, balok di dalam mata saya ini dapat kita hilangkan. Saudara, saya yakin saat Tuhan Yesus berkata keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Ia tahu persis bahwa kita tidak mungkin akan bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Sampai kapanpun saudara, kita tetap akan buta terhadap dosa-dosa kita. Dan sampai kapanpun kita akan membawa hati kita yang judgmental, yang terus menerus mau menyakiti saudara-saudara kita dengan kebenaran-kebenaran yang kita bawa dalam penghakiman kita. Akan tetapi, kasih yang Tuhan Yesus telah nyatakan di atas kayu salib adalah kasih yang telah mengeluarkan balok besar itu dari mata kita saudara. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan hanya kematian yang ditujukan kepada saudara-saudara kita yang bersalah, tetapi kematian Tuhan Yesus itu juga ditujukan kepada diri kita yang berdosa. Sehingga saudara, seperti Tuhan Yesus yang mengampuni orang lain yang bersalah, Ia pun sebenarnya juga telah mengampuni kita yang telah berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Dan saudara, saat kita melihat lagi ayat atau perintah Tuhan untuk mengeluarkan balok dari mata kita ini, sebetulnya di sini saudara, ini adalah satu perintah yang membawa kita untuk melihat bagaimana Tuhan telah memberikan pengampunan atas dosa kita di hadapan Tuhan. Ia telah mengeluarkan balok yang besar itu dari mata kita di dalam kasih karunia-Nya. Dan inilah jalan Tuhan, cara Tuhan untuk membentuk hati kita, untuk selalu menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, tetapi di waktu yang sama kita adalah orang-orang yang telah diampuni begitu besar oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, saat kita hendak menghakimi saudara kita, sebelum kita keluarkan kata-kata dari mulut kita, saudara, praktekkan ini. Renungkanlah kembali pengampunan Kristus ini kepada diri kita. Beritakan pengampunan ini ke dalam hati kita. Dan saya percaya saudara, saat kita menyatakan penghakiman kepada saudara kita, di dalam pengampunan yang Kristus sudah berikan kepada kita, itu akan mempengaruhi kata-kata kita, itu akan mempengaruhi gestur badan kita, itu akan mempengaruhi emosi kita, sehingga saudara, kata-kata yang kita keluarkan, meskipun kebenaran itu akan terasa menyakitkan, tetapi ada pancaran kasih Tuhan yang juga tersampaikan di situ. Adanya keterbukaan, adanya satu kesadaran akan dosa, tetapi di waktu yang sama pun juga ada penerimaan yang Tuhan nyatakan, pengampunan yang Tuhan nyatakan kepada saudara kita yang bersalah. Dan inilah saudara, wujud penghakiman kasih yang akan membawa kita untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita dan sesama kita. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang akan terbentuk secara instan. Perlu proses dan saudara, mungkin kita masih akan tetap gagal melakukan hal ini. Saya pribadi pun juga mengakui bahwa saya masih kerap kali gagal untuk menghakimi dengan kasih.
Ada kalanya saya salah bicara, ada kalanya saya emosian juga, ada kalanya saya tidak sabaran. Tetapi saudara, saya percaya Tuhan pasti akan mengubahkan kita sering kita mengikutinya sebagai guru kita. Dan lihatlah terus menerus saudara, pengampunan yang Ia sudah berikan atas dosa-dosa kita. Dan biarlah pengampunan itu mengalir saat kita menyatakan kebenaran, mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa salib yang Kau nyatakan membawa kami sadar siapakah Engkau dan siapakah kami, Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sebetulnya layak untuk mendapatkan murka-Mu, Tuhan. Tetapi karena kasih yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada kami, Kau memberikan hidup-Mu untuk menggantikan dosa-dosa kami, Tuhan, di atas kayu salib. Dan Bapa, biar berita ini terus menaungi hati kami, memimpin hati kami, meresap di dalam jiwa kami, Tuhan. Sehingga Tuhan ini mempengaruhi kata-kata kami, mempengaruhi cara kami melihat, mempengaruhi gestur badan kami, mempengaruhi bagaimana kami menanggapi satu sama lain. Terutama saudara-saudara kami yang bersalah dan berdosa. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Kasih surgawi, kasih yang sejati, yang Kau nyatakan di Kalvari bagi kami semuanya. Dan biar saat ini ketika kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, Kau kembali memperlihatkan kasih setiamu ini dengan lebih nyata lagi melalui roti dan anggur yang akan kita terima bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Dan kami berdoa biar Kau menyertai perjamuan kudus ini sehingga kami dapat mengilhami kembali Injil-Mu itu di dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.